recording lah, biar nanti ada arsip kita nih untuk siapa tahu nanti ada yang butuh recording nih. Jadi Puji angkatan 2008, Pak. masuknya Iya. Masih diajar Pak Hasan dulu. 2008. Berarti sudah ada Pak Supri itu ya waktu itu ya, berarti ya. Supri belum. Mas Supri kan baru ini kan. Iya. 2006 dia masih mahasiswa saya semester 5 baru masuk gitu. Oh. Ya 2009 ya. Berarti lulusnya iya, itu Pak. 2000. Aku lulusnya 2014, Pak. Iya. Kalau berarti saya 2013, keluar Pak. dari UAD itu 2011 itu berarti sempat masih beberapa semester ketemu gitu ya berarti ya. Pemrograman web dinamis sama dasar-dasar pemrograman dulu kan. Oh iya betul. Ya, pemrograman web dinamis, kemudian pemrograman framework ya, waktu itu kan sudah mulai ada kan? Framework itu udah Pak 15 saya, udah ya, ganti berarti tangan. Meneruskan saya itu. Ya, nah, betul dan, sekali. dan Soal kita, framework itu udah akhir-akhir kita itu. sebenarnya dulu termasuk lebih awal loh, ada mata kuliah framework itu di kampus. Kalau di tempat itu masih pemrograman web biasa gitu kan. Nah, sehingga sekaranglah sudah mulai banyak yang mengajarkan framework itu di kampus. Karena kan rata-rata orang framework ini kan otodidak kan belajarnya. Tapi kalau bisa dari kampus itu kan luar biasa gitu. Sekarang Puji apa anunya pekerjaan? Wah, saya di startup namanya Privy ID, Pak. Itu penyedia tanda tangan digital, Pak. Oh, Privy ya, yang ada depannya nih ya, Privy. Itu iya. Belum tak ganti nih soalnya. Gak apa-apa. Kemarin meeting sama Dukcapil. Ya. Belum tak ganti. Itu berarti bermitra dengan Pemda ya? Kalau pemerintahan itu biasanya pakai peruri, Pak. Jadi ada dua pangsa pasar sih, BSSN sama peruri itu untuk yang negeri. Terus yang swastanya itu biasanya ada ya termasuk Privy, ada lagi punyanya Vida. Kalau yang internasional ada DocuSign kayak gitu, Pak. Karena kan sekarang itu kan sudah mulai beralih lah, atau mulai digunakan ya terutama di Pemda-Pemda lah ya yang terkait tanda tangan digital. Ya. Iya, tanda tangan digital. Tapi itu pakainya BSSN punya kalau nggak salah sih. Oh, termasuk yang kayak di kartu keluarga gitu tuh itu? Iya, itu penerbit. Iya, BSSN. Sertifikatnya itu BSSN kalau nggak salah. Nah, itu tuh kan ada tuh kadang-kadang orang kalau pribadi kan kita tinggal generate jadi QR code gitu ya, baik teks, gambar, macam. Itu berarti dia termasuk itu Pak. Ya berarti ya kalau ya kalau di tanda tangan digital itu sebenarnya konsepnya itu bukan oret-oretan terus dimasukin ke dalam PDF atau dokumen kayak gitu. Tapi kalau tanda tangan digital itu lebih advance lagi, Pak. Jadi kita satu user itu diterbitkan sertifikat digital, Pak. Kayak KPERS-nya SSL gitu kan. Iya. Nah, ini untuk dokumen PDF. Diregistrasikan kayak gitu ya. Iya, betul sekali. Sehingga satu orang itu tidak mungkin akan punya dua tanda tangan yang berbeda. Iya. Terutama pejabat-pejabat kan yang punya tanda tangan. Iya, kalau image-nya boleh berbeda, tapi yang penting itu benar-benar dianya sendiri gitu loh, Pak. Jadi satu NIK banding satu user di Privy seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau penyelenggaranya berbeda nggak masalah. Berarti satu NIK satu user. Berarti itu boleh pribadi dong yang membuat tanda tangan digital, tidak harus pemerintahan atau orang. Iya, boleh pribadi, perorangan. Tapi bayar enggak? Kita ada 10 balance. Pertama itu gratis, Pak. Untuk yang personal. Action ya, action maksudnya kayak tanda tangan, kita pakai tanda tangan untuk satu dokumen itu udah, kalau 10 masih gratis.
Oh gitu. Oh Trial. dia ada hitungan berapa dokumen yang akan dimuatkan dari tanda tangan kita itu ya berarti ya? Iya, gitu. Oh berarti setiap akan diletakkan di dokumen itu berarti harus didaftarkan berarti? Kalau didaftarkan cukup sekali aja, Pak. Misalnya Tapi contoh nanti nih, pas misalnya tanda contoh tangan. saya nih, saya Hmm, sebagai direktur CV misalnya kan, akan ya, membuat tanda tangan digital yang nanti akan saya taruh di sertifikat misalnya kelas-kelas gitu kan. ya. Berarti setiap keluar sertifikat A, sertifikat B, sertifikat C itu berarti akan dihitung sehingga dia berapa kali pakai gitu maksudnya. Iya, betul. Tapi tidak di-generatein ulang lagi Oh sertifikatnya. iya Sertifikatnya betul, cuma sekali, cuma expirednya sekali. 1 tahun kayak gitu. Oh, Konsepnya itu sama persis kayak ini, Pak. Kayak HTTPS. Itu kan key pairs kan. ya, Public ya, key ya. sama private key. Nah, yang buat tanda tangan itu kan private key. Nah, ada orang yang verifikasi itu pakai public key. Seperti itu kayak WhatsApp gitu, enkripsi di Ya, ya, WhatsApp kan ya. juga sama. Kita kirim ke orang, kita harus download public key-nya. Bedanya cuma dibalik aja, kalau enkripsi WhatsApp itu pakai public key, kalau di kita enkripsinya untuk dokumen itu pakai private key, yang buka pakai public key. Ya, 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 ya. Oke, jadi kalau Untuk orang mau ngecek, verifikasi. jadi kalau orang mau ngecek apakah benar tanda tangan ini punya saya, berarti public key aja pakainya ya. Iya, public key yang ada di sertifikatnya itu kan ada kan Sertifikat public key, betul, terus betul. habis itu buat verify. Oke, terus apa namanya mendaftarnya tadi itu berarti harus bisa sendiri atau memang harus lewat kayak distributor atau kayak agen gitu kayak Bisa sendiri, Pak, bisa sendiri. sendiri. Kita ada teknologinya, Tapi ada Privy sendiri tadi itu posisinya gimana tuh, Puji? posisinya di mana? Di Maksudnya Privy itu apakah sebagai yang memfasilitasi orang agar bisa menerapkan atau membuat akun tadi, mendaftar Iya, terhadap bisa. digital? Ada dua platform, Pak. Oh Ada dua gitu. platform. Jadi dari Privy-nya sendiri juga membuka untuk pendaftaran secara online. Ada juga via merchant. Jadi via application third party kayak gitu. Mendaftar via sana, aplikasi contohnya ya. Contohnya itu pembukaan kartu kredit Mandiri, itu kan menggunakan Privy juga. Nah, itu bisa lewat sana, nanti terdaftar juga ke Privy. Itu berarti Puji sendiri di Privy berarti ownernya ya atau direkturnya gitu? Enggak ownernya sih. Mungkin engineering manager mungkin ya. Oh Bisa gitu. dikatakan Itu seperti itu. skala regional, nasional, Privy-nya? Nasional. Nasional ya. Berarti di mana sekarang posisi Privy atau Puji? Sekarang ada untuk development-nya ada di Jogja. Jogja ada 3 kantor. Terus yang untuk marketing dan bisnisnya ada di Jakarta 1 kantor. Luar biasa ya. Berarti di situ Yang headquarter-nya. berarti posisi Puji itu ya berarti apakah apa ya istilahnya itu ya yang punya saham atau memang engineer atau pekerja saja? Kalau punya saham enggak sih, tapi saya dulu karyawan pertama juga sih, dibilangnya seperti Jadi itu. termasuk senior Merintis ya, senior staff dari lah ya. 2017. Itu berdirinya kapan itu Privy Puji? 2017. 2016 2017. Oke. Yalah, jadi sekali lagi buat teman-teman yang bergabung atau mungkin nanti akan melihat tayangan ulang ini. Jadi pertemuan kita pada malam ini satu sebagai ajang untuk kita bereuni atau bersilaturahim. Kemudian yang kedua seperti yang saya kemarin undang itu adalah kita sharing dialog ya terkait dengan pengembangan sistem aplikasi maupun digitalisasi begitu ya. Kemudian, siapa tahu nanti dari dialog kita ini ya kita bisa bermitra, berkolaborasi, begitu ya, sehingga nanti kita bisa ya tambah ada jaringan lah gitu ya, sehingga bisa memperluas ikatan kita sebagai alumni, kemudian mempererat tali silaturahim, bisnis dan lain-lain gitu ya. Jadi itu
pengantar singkat saya tadi. Kemudian kita tadi sudah mulai sharing-sharing dengan Puji Rahmadianto ya, yang aktif di privi.id, yang bergerak di bidang penyedia tanda tangan digital ya, bisa dibilang seperti itulah Puji ya. Iya, Pak. Oke. Jadi tidak sampai membangun aplikasi terkait tanda tangan digital. Jadi hanya murni implementasi tanda tangan digital berarti ya. Mengembangkan aplikasi juga, Pak. Oh gitu. Ya kayak Ya, surat. kita product base surat. ya. Tapi product base ya, bukan project base. Oh iya, product base ya. Oke. Oke, siapa tahu nanti kita ya bisa join lah gitu ya. Ada ya Puji ya. Ya, siap. Oke, tadi sebelumnya juga dengan Nurdin Saiful Baladi. Saya panggil Nurdin atau Saiful ini? Nurdin. Nurdin aja, Pak. Hah? Nurdin aja, Pak. Oh, Nurdin Nurdin. saja. Ya, Nurdin. kalau Puji berarti di Jogja juga tadi Puji ya? Iya, Pak. Di Jogja Oke. juga, Pak. Kalau Nurdin tadi di Kulon Progo ya kalau nggak salah ya? Iya, betul, Pak. Saya juga di Kulon Progo sih. Oh, Halo, sama Gimana ya. ya? Jangan-jangan tetangga itu. Kulon Pak. Progonya Progonya mana, mana, Mas? Mas Nurdin? Saya Nanggulan. itu Sentolo. Oh, Sentolo. Dekat, Pak. Oh, dekat. Dekat ya? Dekat banget itu. Berarti kalau misalnya saya ke bandara gitu, berarti ngelewatin ya dekat-dekat situ ya? Iya, Pak. Progo kan bandaranya? Kalau dari bandara kurang lebih ya, kalau misalkan naik sepeda motor lancar gitu ya setengah jam kalau dari Sentolo. Tapi kalau anu ya mungkin 40 menit. Iya. Oke lah. Ya kalau Nurdin tadi di web developer sudah sejak kapan merintis usahanya berarti Nurdin? Kalau fokusnya di web developer dari 2017, nah sebelumnya ya saya di karyawan gitu dulu. Oh gitu. Setelah lulus sampai 2017 itu di salah satu lembaga zakat gitu ya, ngurusi di bagian IT-nya. Kemudian 2017 usaha sendiri, usaha itu di pusat web.id. Iya. Jadi dari 2017 saya fokus di situ untuk pengembangan ya penyedia website, kampanye profil dan sebagainya yang menggunakan basicnya CMS. Iya. Berarti bisa dibilang Mas Nurdin berarti ya bangun usaha sendiri gitu ya? Iya betul Pak, ya itu saya bangun sendiri. Itu berarti murni individu usahanya. atau punya kayak CV gitu atau badan usaha? Kalau CV kemarin baru jadi bulan Agustus kemarin Pak, jadi masih melengkapi. Kalau ini masih NIB-nya masih NIB personal. Kan sekarang personal pun sudah bisa buat izin gitu ya. Jadi gitu ya? Bisa ya NIB? Bisa NIB itu personal bisa. Ya betul. Jadi misalkan punya usaha apa yang misalkan belum CV, NIB bisa. Dan dari UMKM pun sekarang yang penting ada NIB bisa. Oh iya betul. Dana-dana. Kalau untuk UMKM iya, jadi dia itu bisa mengurus NIB sehingga nanti bisa dia itu kayak terdaftar lah gitu ya di Diskoperindak ya, gitu ya. Personal itu juga kan yang masuk UMKM bisa CV, bisa personal. Misalkan baru personal, urus NIB itu juga bisa juga. Jadi malah lebih leluasa secara ininya, tapi memang dari segi cakupannya biasanya kalau untuk yang proyek-proyek yang pemerintah biasanya kan ada yang lebih misalnya ke CV, tapi biasanya kalau untuk personal sebagai izin aja lebih bisa diundangkan NIB itu dan bisa digonta-ganti Pak izinnya. Jadi misalkan sekarang usaha ini ternyata sudah enggak bagus, NIB-nya dihapus kan, KBLI-nya dari usahanya diganti dengan usaha lain bisa langsung gitu. Berarti jadi satu NIB itu cakup banyak
dari NIP mencakup IOMK, kemudian mencakup apa namanya yang empat saya lupa itu. Jadi yang untuk izin dia dari dulu empat izin dijadikan satu NIP itu tadi. Berarti memang udah ada rencana untuk menjadikan dia badan usaha CV gitu atau apa gitu memang? Kalau kemarin sudah sama teman-teman sudah membuat CV baru jadi bulan Agustus kemarin. Jadi baru mau melengkapi beberapa dokumen terkait. Kalau untuk aktanya sudah jadi semua. Tinggal untuk kebutuhan kayak NIP dan sebagainya harus mengurus NPWP dulu. Berarti sudah ada tim lah gitu ya? Ya tim. CV-nya memang CV-nya secara umum Pak. Jadi kalau bidang saya masuk di situ, jadi tidak ada satu bidang aja. Oh iya betul. CV kan memang kita bisa buat sesuai kebutuhan ya, lah. Mau. Tapi sekarang lebih diperketat lagi Pak CV. Jadi CV itu nanti misalkan sudah masuk berapa, misalkan ada 15 bidang usaha yang dimasukkan, nanti NIP ya hanya bisa ngurus 15 itu saja. Iya betul. Dan nggak bisa seperti dulu. Kalau dulu kan bisa langsung semuanya masuk di situ. Sekarang semua CV harus dirombak lagi. Betul. Dan kadang juga harus disesuaikan dengan aktenya kan. Jadi di dalam akte itu disebutkan KBLI-nya apa, baru itu berdasarkan akte itu baru kita daftarkan di OSS-nya itu kan. Jadi nanti sesuai KBLI. Kalau saya sih memang fokusnya di bidang IT sih. Jadi IT itu mulai dari pengembangan aplikasi, pendidikannya non formal, terus sampai ke risetnya. Jadi saya memang dari awal memang sudah memfokuskan memang di bidang IT sih gitu. Walaupun memang bebas-bebas saja sih kita mau nambahin apa gitu. Oke, semoga lancar-lancar dan sukses ini Mas Nurdin dengan usahanya. Amin. Siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi dan bermitra gitu ya setelah kita saling kenal. Alhamdulillah sejak 2001 kemarin juga masuk di fasilitator prakerja Pak. Jadi beberapa pelatihan itu saya mengisi di situ, ada 2 pelatihan yang sudah online. Tahun ini rencana mau ada 3 pelatihan. Itu yang menyelenggarakan sendiri atau orang? Bukan, saya kan ada klien yang dia memiliki lembaga pendidikan. Jadi saya diminta untuk jadi fasilitator karena beliaunya bekerjasama dengan pihak prakerja untuk gitu ya. Semacam kayak pelatihan instruktur gitu lah gitu ya atau pematerinya. Iya, instruktur Pak, instruktur. Wah, mantap tuh. Berarti seputar sambil, apa itu? Sambil tetap ngasih materi seputar apa? Berarti Mas. Seputar Pak, masih ringan. Kalau kemarin yang sudah diluncurkan itu pembuatan toko online sama menjadi web developer tanpa harus ahli dalam coding gitu. Jadi menjadi web developer tapi tidak harus dia punya ahli coding sudah bisa jadi. Jadi ada pelatihannya di situ. Serba online. Memang untuk yang tahun depan sudah murni webinar Pak, tahun depan. Kalau kemarin sistem e-course, jadi pembelian, kemudian saya buat video sesuai dengan materinya, ada kurang lebih 50-an video diserahkan gitu. Kemudian kalau besok tahun 2023 kemungkinan akan full webinar. Karena ada sudah skema normal, jadi full webinar di situ. Betul. Wah, mantap. Saya pun juga nanti bisa banyak belajar nih sama Mas Nurdin. Ya, sama-sama Pak. Mengisi itu berarti biasanya menjaga ilmunya Pak. Kalau kita mengisi sharing itu menjaga ilmu. Kalau tidak pernah disampaikan malah juga kadang malah banyak lupanya gitu. Betul. Ya. Sip. Wah, seru nih pembahasan kita ya. Sayangnya teman-teman kita mungkin banyak yang tidak bisa hadir, sehingga nanti sebenarnya kita bisa sharing sih gitu ya. Dengan kita lebih tahu seputar apa aktivitas kita di bidang ini, tentu kita
akan bisa mungkin ya memungkinkan kita untuk berkolaborasi atau bersinergi sebenarnya. Kalau Pak Hasanuddin sekarang konsennya di apa Pak? Kemarin saya lihat pelatihan juga Pak untuk Zoom itu. Ya, saya pun harus sharing ya, biar adil gitu ya. Oke, saya sharing dulu biar nanti ya sambil menunggu teman-teman yang lain, termasuk nanti Jian bisa siap-siap lah gitu ya. Oh, sudah standby rupanya. Gitu. Oke, saya sharing juga biar adil buat teman-teman sekalian. Saya akademisi awalnya ya, mulai dari ngajar di UAD 2005 sampai 2011. Kemudian 2011 pindah ke Riau sampai 2011. Nah, 2019 saya pulang ke Taliwang, Nusa Tenggara Barat. Di sini juga mengajar juga di informatika Universitas Cordova namanya ya, sampai sekarang. Cuma bedanya kalau di tempat saya sekarang ini aktivitas mengajarnya itu tidak terlalu banyak. Karena apa? Karena kan kampusnya kecil gitu ya. Jadi mahasiswanya paling satu angkatan itu cuma 10 orang, 15 orang informatikanya kan. Jadi saya banyak kosong. Nah, kebetulan saya dari awal itu sudah sering-sering buka usaha kayak CV gitulah ya. Waktu di Jogja kan buka CV juga walaupun tidak jalan secara normal gitu ya. Di Riau, Pekanbaru juga sempat buka CV ya, proyek-proyek gitu ya. Nah, kalau di Taliwang ini saya membangun polanya itu konsultan IT yang kemudian membuat semacam perpaduan lah ya, perpaduan tim ya, perpaduan orang-orang yang misalnya ingin belajar coding atau ingin belajar sebagai tim IT, itu saya siapkan e-course-nya gitu kan. Nah, jadi hampir sama kayak konsepnya Mas Nurdin tadi, saya siapkan e-course-nya, ada video tutorial yang mereka belajar mandiri. Ketika ada masalah, saya ada siapkan grup pesertanya, grup Telegramnya. Kemudian seminggu atau 2 minggu sekali itu saya live Zoom, apa istilahnya tuh mengevaluasi apa yang mereka belum paham atau belum dikuasai gitu ya. Nah, kemudian itu dari sisi IT-nya orang pengembang gitu ya, web, Android, bahkan baru-baru ini nih kelas Python ya untuk analisis data. Nah, di sisi kedua, saya itu juga membuat semacam BIMTech online untuk digitalisasi. Jadi saya coba 3 pilar dulu, yaitu sekolah Go Digital, desa Go Digital, sama UMKM Go Digital. Jadi 3 pilar itu saya ingin berkontribusi, mensupport ya mereka-mereka di bidang itu agar bisa lancar dan menerapkan digitalisasi. Kenapa? Karena saya anggap desa, sekolah, dan UMKM itu yang sangat benar-benar membutuhkan IT saat ini. Nah, sementara mereka sangat terbatas dengan IT itu, ya, baik dengan masalah biaya, baik dengan masalah akses dan lain-lain. Makanya saya bikin hadir di sana sebagai socialpreneur lah gitu ya. Jadi ada sisi sosial, ada sisi bisnisnya juga begitu ya. Nah, dan level ketiga yang saya coba bangun itu adalah produk digital. Jadi ada produk-produk digital yang mungkin saya ya istilahnya lisensi PLR atau white label, kemudian atau yang privat juga. Jadi ada yang kita jual kembali dan seterusnya. Jadi kalau saya bisa sharingkan ke teman-teman sekalian, jadi saya punya ini ya, sahaja.com ini, mungkin sudah terlihat, saya sharing sedikit saja ya. Nah, jadi di sini ini saya sudah membuat e-course-nya ini, jadi ada web itu karena saya anggap
cukup kompleks sehingga ada web dasar sama ada yang web mahir. Ini yang saya sama Mas Nurdin, walaupun saya ngajarkan e-course-nya coding, tapi ya saya juga pakai WordPress ini karena di dalamnya saya butuh membership sistemnya yang bisa otomatis mereka mengakses materi gitu ya, kemudian reseller, kemudian bisa otomatisasi order dan lain-lain. Nah, ini sama nih Mas Nurdin, saya jadi pakai video-video tutorial belajar mandiri, kemudian barulah nanti ada bonus-bonus apa yang mereka dapatkan gitu ya, apakah template, apakah source code dan lain-lain. Nah, kemudian di situ nanti saya juga akan ada BIMTech online tadi itu ya, sama konsultan aplikasi juga, produk digital juga. Ini masih tahap merintis sih, jadi sambil jalan gitu. Nah, jadi nanti saya sih berharap gitu ya, kita tidak harus dalam satu tempat begitu ya untuk kita berperan di dalam IT ini. Bisa saja tetap di posisi masing-masing, cuma kita berkolaborasi. Misalnya contoh ketika saya misalnya nih ada klien, saya buat aplikasi terkait misalnya tanda tangan digital atau e-arsip misalnya. Nah, saya bisa kerjasama dengan Mas Puji misalnya ya, yang menyediakan tanda tangan digital, ya kan? Atau misalnya saya ada e-course toko online, misalnya saya tidak bisa handle sendiri, nah maka saya bisa kolaborasi dengan Mas Nurdin gitu kan. Nah, termasuk yang kemarin saya sempat tawarkan misalnya ke Jian misalnya kan, yang Python misalnya ya, baik untuk analisis data ataupun nanti ke arah Internet of Things gitu kan. Nah, itu kan bisa kita kolaborasi. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan apapun kondisi kita yang kita jalankan sekarang ini, kita bisa bekerja sama, gitu kan? Nah, bisa bekerja sama. Bahkan syukur-syukur nih, misalnya kalau ada beberapa kita yang misalnya pengembang aplikasi, gitu kan? Kita bisa aja membangun satu aplikasi publik, entah atas nama alumni atau Kamada, entah atas nama satu pihak yang kita ingin berkontribusi buat masyarakat. Misalnya ini contohnya kita buat sistem terpadu untuk pariwisata yang apa gitu ya, atau sistem smart school misalnya, kita bisa buat sistem kemudian yang bisa kita kontribusikan ke masyarakat dengan harga terjangkau gitu ya, misalnya ya, yang sangat membantu misalnya. Nah, itu saya sih pinginnya sih seperti itu ya. Jadi banyak peran yang kita bisa lakukan, baik kolaborasi project-project, baik kita kolaborasi produk gitu ya, baik kita sharing SDM gitu ya, tidak ada masalah bagi saya gitu kan. Nah, itu sih jadi sharing saya, jadi biar adil buat teman-teman sekalian. Dan saya sih berharap tadinya itu kita banyak yang bisa bergabung malam ini, biar kita juga banyak mendapatkan sharing, kemudian kita sambil tahu juga ya teman-teman informatika kita itu sekarang ini nih di bagian apa sih aktivitasnya gitu ya. Karena memang sih tidak ada paksaan untuk alumni informatika tuh harus di bidang IT kan sebenarnya. Cuma kan idealnya ya kita kalau bisa tuh ya memang di bidang IT. Nah, kalau saya sih bisa memfasilitasi teman-teman kita yang lain misalnya ya, yang ingin anggaplah tadi itu ingin mendalami coding web segala macam, nggak masalah. Saya akan berikan kode kupon sehingga nanti gratis semuanya untuk teman-teman kita untuk memperdalam itu sebenarnya. Karena saya pingin itu seluas-luasnya ya teman-teman itu bisa mendalami kembali ilmu yang dulu mungkin pernah dipelajari di kuliah ataupun ingin belajar mandiri gitu ya bersama-sama gitu ya, saya nggak ada masalah. Karena nanti ketika kita kadang-kadang ya ketemu klien atau ada project, itu kita butuh orang kok. Nggak ada kita itu istilahnya nggak butuh orang. Kayak saya kadang-kadang ya ketika ada project di pemerintahan atau project kecil-kecilan gitu tuh, kadang nyari freelance karena saya nggak bisa sendiri kan. Nah, freelance saya kadang-kadang karena tidak ada di
sekitaran saya di lokal sini nih, saya harus cari orang dari tempat lain. Nah, kadang-kadang kita karena orang lain kan ada yang kita bisa pegang, ada yang lepas gitu aja. Nah, tapi kalau kita sama-sama informatika, UAD yang kita sudah kenal, alumni masa sih gitu ya, nggak bisa saling support gitu kan. Nah, itu sih yang apa namanya, yang saya harapkan gitu ya, kita bisa kolaborasi. Nah, semoga sih teman-teman nanti satu pandangan, satu visi gitu kan untuk ke arah itu. Oke, gantian sekarang nih ya, Jian lagi nih sekarang sharing aktivitasnya. Oh, malah terpental. Oke, gitu ya. Kalau saya sih rencananya gitu sih, Mas Nurdin, Mas Puji, sambil nunggu Jian bergabung. Kira-kira gimana nih pandangan Mas Nurdin, Puji terkait apa yang tadi saya sempat sampaikan? Ya mungkin gini Pak, kalau misalkan terkait apa namanya, ada nanti teman-teman kan yang di grup itu banyak, ya mungkin karena hari ini mungkin juga masih belum bisa hadir gitu, yang mungkin nanti beberapa hari lagi mungkin bisa diagendakan. Kebetulan kalau saya mungkin kalau yang agak malam itu kurang yang itu kalau malam Sabtu, jadi kalau selain malam Sabtu insya Allah malah lebih luang gitu. Soalnya nanti jam 8.15 8.20 harus live dulu gitu Pak, sudah agenda. Tapi terkait saya tadi lah ide atau pandangan. Kalau ide itu yang ini Pak, ya memang kita untuk yang misalkan seperti tadi digitalisasi dan sebagainya, saya yakin dari masyarakat yang itu masih banyak yang membutuhkan, cuma memang belum dapat informasi. Kita sudah menyediakan, tetapi juga kita belum terhubung dengan orang yang membutuhkan gitu loh Pak. Jadi banyak juga misalkan dari sini, kalau di saya di UMKM ada yang teman-teman UMKM, ya mereka biasanya membutuhkan, tetapi kadang mereka sendiri juga belum siap gitu loh Pak. Ketika sudah kita tawarkan seperti ini, adalah saya kayaknya belum butuh ini nih, saya belum ini, masa kayak gini aja mahal banget misalkan, ada yang sampai seperti itu. Jadi sebenarnya edukasi ke pelaku UMKM-nya itu masih belum bisa maksimal. Tapi kalau ya sudah tahu gitu ya tanpa harus basa-basi, oh ya Mas gini seperti itu. Jadi pengalaman saya melayani beberapa klien seperti itu. Kalau yang klien sudah dia punya usaha dan ya ketika memesan atau misalkan katakanlah minta dibikinkan web seperti misalkan itu, dia tanpa harus terlalu banyak istilahnya pertimbangan, dan sudah tahu memang segitu memang untuk yang harus disediakan. Tapi kalau memang yang baru nol dari awal biasanya wah itu kok mahal banget Mas, ini mendingan buat modal yang lain gitu. Kadang ada seperti itu, padahal ketika sudah terbuat seperti itu gitu Pak. Ya, pernah yang saya pikirkan di awal, Mas Nurdin, kenapa saya membidik 3 pilar tadi, ya, digitalisasi di sekolah, UMKM sama desa, karena mereka inilah yang terkadang itu digitalisasi atau IT itu suatu hal yang apa ya istilahnya tuh yang tidak mudah, yang di atas awan lah gitu ibaratnya gitu ya, sehingga saya tuh di situ tuh kebetulan pengen hadir gitulah dengan sesuatu yang mereka itu anggaplah tadi itu ada sisi sosialnya, kita membantu, ada sisi tetap juga ada sisi bisnisnya gitu ya. Nah, sehingga kita ada peran edukasi di situ, ada peran untuk mendampingi, ada peran untuk apa istilahnya mengawal gitu kan. Nah, sehingga kenapa BIMTEK online itu karena mereka sudah terbiasa dengan istilah-istilah BIMTEK itu, sehingga di situ ada video tutorial untuk belajar mandiri, di situ ada live Zoom-nya misalnya gitu kan. Sehingga nanti kita kalaupun misalnya berkolaborasi, nanti ada tuh misalnya materi seputaran mungkin bisnis IT-nya, seputaran webnya, seputaran apa, itu bisa kita kolaborasikan di situ. Karena yang namanya masyarakat tadi yang dibilang Mas Nurdin itu, bisa saja mereka itu tidak tahu harus kemana
Atau kita punya program tapi nggak tahu nih akan mengajak siapa. Makanya ketika kita berjejaring, ketika kita berkolaborasi, ya dari berbagai tempat dan segala macam, itu kita bisa berkontribusi, gitu loh, gitu kan? Nah, siapa tahu bisa kita ke arah sana, gitu kan? Oke, giliran Jian sekarang ini sudah aktif nih, semoga tidak terpental lagi. Bisa sharing biar seperti teman-teman tadi. Apa? Baik. Silakan. Dengar suara saya? Agak Kecil ya? agak menggema. Terdengar, Oh, terdengar. menggema. Ya, kejauhan atau Menggema. Bentar, menggema. Nah, ini pas kalau itu. karena jauh tadi mungkin mic-nya. Mic-nya. Ya, nggak ada Tes headset. masih? Nggak ada headset. Tapi kedengeran sih dikit. Kalau kedengeran. Mungkin karena ruangannya mungkin ya? Enggak ya? Ya. Ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kayaknya kita bisa dengar kok. Silakan Mas Jian. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Baru join nih. Jadi posisi baru balik karena laporan BKD, Pak. Pak Hasan. Jadi sama saat ini memang posisinya saya juga di dosen di Universitas Nahdlatul Ulama di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kalau di sini kita tuh agak minoritas yang Muhammadiyah ya, jadi kita harus inklusif posisinya. Pinter-pinter kita inklusif. Nah, terus posisi sehari-hari satu dosen. Kedua adalah tentu ada sisi kita itu artinya praktisi itu nggak bisa lepas. Nah, sehingga saat ini posisinya dari 2019 itu saya sudah di tenaga ahli di Biro Humas Protokol Provinsi selama 2 tahun, 2019-2020. Terus pindah ke Diskominfotik Provinsi NTB itu selama 2 tahun juga. Jadi kurang ya, ini tahun ke-5 lah. Gitu ya. Posisi seperti itu. Terus itu tenaga ahli ya berarti tadi ya? Tenaga ahli Pratama. Jadi ada jadi ada istilahnya KS, kalau kita ngabalin itu ada tenaga ahli utama gitu ya. Ada yang ngabalin yang di staf KSP apa? Ya, betul. Itu tenaga ahli yang sudah utama, dia paling tinggi. Tapi bukan PNS gitu ya? Dia itu sebenarnya orang luar yang masuk mendekati apa ya? Jadi program pemerintah itu dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus ada orang profesional yang mengikuti alurnya dia. Nah, mereka merekrut tenaga ahli. Ya, berarti kontrak modelnya tenaga kontrak ya? Tuh, tenaga kontrak jadinya. Dia dievaluasi setiap tahun gitu ya? Evaluasi setiap tahun. Nah, enaknya kalau tenaga kontrak kan dia harus stay di sana. Kalau tenaga ahli dia berdasarkan reportnya. Jadi, boleh ngajar, boleh keluar kemana-mana gitu, pasti harus berada di. Berarti Jian itu di ya, ibaratnya kominfo-nya gitu ya di provinsi. Di dinasnya. Dinas Kominfo Dinas Provinsi. Berarti hampir sama kayak saya di Dinas Kabupaten Sumbawa Barat. Oke, sama persis. Ini juga tenaga ahli dan masuk juga sebagai anggota Dewan Smart City di Kabupaten Sumbawa Barat. Iya, betul. Biasanya seperti itu. Jadi ada SK Bupati yang kita per tahun nanti dievaluasi gitu ya. Betul. Sama persis. Ya, berarti yang itu ya pas lah gitu ya. Jadi nanti kita bisa berkontribusi juga dari pemerintah. Sinkron nih, kalau kita ada literasi digital nih bisa ke KSB. Ya betul, itu dari provinsi bisa ke kabupaten ya kan? Berarti. Iya, biasanya turunan dari provinsi baru ke kabupaten. Ya, karena kita di kabupaten ini nih baru menyelesaikan BIMTEK dari kementerian terkait program Smart City. Jadi kita baru menyusun roadmap Smart City. Nah, paling nanti tim kami itu nanti bisa mengawal implementasinya sih gitu bersama stakeholder. 2020 kalau nggak salah, 2021 ya. Ada beberapa kota yang di NTB itu dapat Smart City.
betul ya? Betul. Jadi kami itu yang tahun ini baru tahun 2020. Oke, siap. Nah, ya semoga nanti kita bisa ketemu di situ. Siap. Terus hubungannya sama Python ini, Mas Jian, ini saya penasaran. Nah, terus selanjutnya adalah di sisi praktisi juga kan tetap kita cari sampingan di luar kan, gitu ya. Jadi buatlah dua area. Satu memang ada CV, jadi memang perusahaan apa ya? Ya kecil lah gitu ya. Terus yang kedua adalah yayasan. Tujuannya adalah ketika itu sifatnya non-profit, ketika ada sesuatu hal yang non-profit itu dialihkan ke yayasan dalam bentuk lembaga, biasa lembaga pendidikan atau lembaga riset, itu dipindahkan ke sana. Kalau yang yang sifatnya profitable, artinya profit, itu baru dipindahkan ke dipindahkan proyeknya itu ke perusahaan kayak gitu. Jadi dua sisi ini bisa bermain dua-duanya. Berarti Jian ownernya lah gitu sekaligus pendirinya. Ya. Jadi sama teman-teman sih. Jadi kalau CV kan tidak bisa sendiri, ya, yayasan juga bisa sendiri. Betul. Yayasan itu berarti banyak ke non-profit ya berarti ya? Non-profit ya. Tapi memang kita artinya kan hal-hal yang sifatnya hibah itu masuk ke yayasan karena sifatnya adalah non-profit. Iya. Terus termasuk di tahun 2022 ini ya, Oktober kita dapat riset penelitian dari Rutger Indonesia. Nah, Rutger Indonesia khusus untuk perkawinan anak. Jadi memang kita tuh boleh digaji. Artinya kita tuh dalam periode hibah itu kita digaji. Betul. Berdasarkan ketentuan yang berarti ada. sering kajian-kajian atau hibah-hibah dari luar. Sering. Nah itu kelebihannya yayasan sih. Jadi dia bisa kayak semacam LSM gitu posisinya kan, atau NGO gitu kan. Betul. Karena dia ada lembaga kajian yang memang independen ya. Terus kita itu untuk lembaga ini itu fokus pada lembaga riset yang khusus tentang media. Jadi kita tuh mengukur tentang bagaimana sih popularitas atau penjangkauan di media online, media sosial seperti itu. Terus berbagai platform yang lain lah, sehingga kita bisa mengetahui isu-isu yang sedang berjalan di suatu daerah. Misalnya di NTB saja nih isu apa saja yang sedang muncul, media online apa, media Facebook apa, dan itu kita punya crawler. Jadi Python itu kita gunakan untuk pengambilan informasi itu. Jadi kita punya aplikasi Python yang mengambil dari media online, Facebook, Instagram, terus Twitter, jadi beberapa platform itu kayak di scraping gitu ya maksudnya ya. Ya, scraping itu. Scraping ya. Dan itu nanti menjadi bahan kajian dari pimpinan daerah. Nah, dalam ini kan kita nyantol di Kominfo nih. Maka dari Kominfo itu dibuatkan laporan sehingga dibaca, ini loh isu saat ini, ini loh isu yang sedang berjalan, bagaimana menanggapinya. Maka Kominfo membuat rilis sesuai dengan kajian-kajian yang telah kita informasikan seperti itu. Jadi framing itu sudah kita tentukan sebelumnya. Ya, maaf saya mau live dulu sebentar. Ya boleh. Silakan Mas Nudin. Insya Allah nanti lain waktu kalau ada lagi insya Allah mau. Boleh. Terima banyak ya Pak. Kita ada rekamannya nanti bisa ditonton. Oh iya, nggih. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil juga saya ucapkan selamat bergabung juga Mas Nawar, ya kan? Oh malah ada yang. Oke, jadi nanti kita bisa lanjut ke Mas Menawar, tapi masih seputar Mas Jian dulu ya kita share. Ya. Nah, tadi berarti Mas Jian itu kayak sentimen negatif, sentimen positif gitu ya, analisis sentimen gitu ya? Ya, memang awalnya ada sentimen negatif, nanti tentu kajiannya lebih mendalam lagi kan. Jadi jadi nanti ada jangkauan, reaksi, bahkan komentar kita ambil. Iya. Berarti analisis data juga, analisis data banget ya, berarti data science. Ya, data science masuknya itu ya. Makanya pakai Python itu ya. Pakai Python. Dan itu sudah dipakai di NTB.
Oh, berarti itu aplikasinya bangun sendiri, coding Python-nya atau memang sudah ada dari pusat atau gimana? Pakai keras atau pakai apa itu framework-nya, Mas? Python sendiri. Berarti buat aplikasi. Ya, kita pakai Selenium kalau ngambilnya. Jadi Selenium itu dia mengeluarkan browser. Nah, jadi kalau dia menjalankan sebuah browser. Nah, browser itu mengambil informasi apa saja yang kita inginkan. Kalau di Instagram dia buka Instagram ya. Itu buat scrapingnya kan. Kalau scrapingnya bisa tak saranin pakai ini, Mas. Pakai Puppetr, Mas. Punyanya Facebook itu keren banget, lebih keren sih. Pakai Facebook, punya API-nya Facebook? Iya, enggak, pakai punyanya Google namanya Puppetr. Oh, oke. Puppetr apa gitu. Ya. Itu yang dipakai kita untuk automation testing. Oh, oke. Iya. Ya, mungkin bisa nanti kita. Ya. Memang saat ini posisinya adalah ada metodologi memang cara mengambilnya. Jadi uniknya adalah begini. Kita kan pengen mengetahui isu itu kan lokal saja nih. Kita nggak pengen mengetahui isu seluruh Indonesia nih. Jadi kita pimpinan daerah itu pengen tahunya ya NTB saja nih gitu. Jadi bagaimana sih Facebook di NTB nih? Maka kita hanya mengambil informasi grup Facebook yang sudah ditentukan. Jadi kita bisa mencari Facebook apa saja yang ada di NTB, lalu kita ambil informasinya di dalam situ. Iya, penting sih itu ya buat Kominfo ya berarti ya, sangat. Ya. Berarti itu tadi riset tadi itu berarti posisi Jian sebagai tenaga ahli tadi ya berarti. Ya, pada awalnya saat di Humas Protokol memang kajian-kajian itu memang sudah diminta, artinya diminta karena kebutuhan waktu itu ya isunya banyak berkembang di media online dan media sosial seperti itu. Jadi, artinya berarti bukan Kominfo bermitra dengan CV atau yayasan Jian, bukan ya? Bukan. Arti murni Jian sebagai personal individu yang jadi tenaga ahli di Diskominfotik tadi ya. Betul, individunya. Nah, berarti di sana kan Jian posisinya kan berarti kayak hanya mengarahkan atau merekomendasikan, ada tim sendiri yang bekerja berarti gitu ya? Betul. Oh. Jadi kita sebenarnya kalau di sana kan sudah ada IKP-nya, jadi IKP itu kayak tim media, pembuat rilis, pemberitaan itu kan, tetapi mereka tuh bingung mau membuat framing bahasa itu seperti apa kan. Nah, dengan data kita itu barulah mereka itu bisa melakukan hal-hal yang lebih tepat sasaran seperti itu. Iya. Nah, yang saya ingin penasaran itu pertama kalinya masuk ke Diskominfotik provinsi loh ini Jian itu apakah menawarkan diri atau mereka sudah tahu Jian gitu? Itu gimana awalnya? Oh ya, Mas Agung. Oh ya, Mas. Pertama sih sudah ada memang Mas Agung. Teman dari kenal. Jadi dia seorang kepala biro Humas Protokol ya. Atau Pak Najam, dia dari KSB juga, dari Maluku nggak salah. Oh ya betul, yang sekarang pernah di biro Humas NTB juga kan? Betul, dia Maluku. Sekarang di Satpol PP. Oh ya, kenal beliau. Kenal beliau. Terus sama istrinya juga kenal. Jadi sama-sama di Bumi Gora istrinya. Nah, ini memang riset kita di bidang media kan seharusnya dipanggil lah. Ini bisa nggak buat seperti ini? Oh, ya bisa kan gitu. Jadi kita hire lah teman-teman juga, teman-teman untuk menjadikan satu. Karena memang dalam kondisi ini kan kita banyak aplikasi-aplikasi yang memang kita pakai, tetapi nggak spesifik banget gitu. Karena ini kan sifatnya kedaerahan ya. Sifatnya daerah banget, bahkan per kabupaten isunya itu bisa kita tahu gitu. Nah, sampai detail seperti itu agak memang challenge juga, kita punya riset sendiri. Nah, timnya itu apakah memang anggota atau timnya Jian itu memang orang-orang yang memang PNS di Diskominfo itu atau ada tim lagi yang dikontrak juga bersama
baik. Terpisah dia. Jadi ada 2 tim yang bekerja di sana. Satu ada tim yang di luar Kominfo, ada satu tim yang bekerja di dalam Kominfo. Nah, di dalam Kominfo itu sudah struktural seperti kepala dinas, kepala bidang, bahkan di tim bawahnya sudah selesai. Nah, itu bekerja bersama dengan ada namanya tim media pimpinan. Tim media pimpinan itu ada punya struktural sendiri juga. Nggak salah, nggak banyak sih timnya. Jadi cukup untuk mengelola dan pengambilan data dan dilaporkan secara mingguan. Gitu. Jadi terpisah. Jadi ada yang sifatnya memang ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan struktural. Yes, yes. Contohnya misalnya begini, kita pengen publis suatu berita yang segmented banget dengan pimpinan daerah. Nah, dan kalau di ASN kan tidak bisa ngelakuin itu karena dianggap terlalu politis atau terlalu mungkin bahasanya mungkin terlalu gimana gitu kan. Yeah. Tetapi orang menyukai konten-konten seperti itu. Nah, sehingga dibuatlah 2 tim yang ada di dalam itu tugasnya ya secara umum ke ASN-an. Yang kedua adalah tim di luar ASN yang bertugas untuk mengambil informasi detail seperti kita. Terus nanti dari hasil kita itu kita minta pembuatan segmented framing berita. Jadi udah targetnya sudah jelas, bahasanya sudah jelas. Nah, biasanya itu kita ikutkan orang-orang media pers. Oh, gitu. Wah, luar biasa nih sharing dari Jian ya. Jadi selamat bergabung Mas Agung, Mas Maimunawar. Jadi tadi kita sharing-sharing masing-masing ya, aktivitas terus pekerjaan kita sehari-hari. Siapa tahu kita dengan sharing ini bisa berkolaborasi atau bermitra begitu ya, sambil kita juga sekecilan lah nih alumni informatika. Oke, mungkin dilanjutkan sharingnya dengan Mas Maimunawar tadi yang sudah bergabung. Bisa sharing Mas? Ya, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan berapa, kemudian tinggal di mana, dan apa aktivitasnya sekarang? Oh ya, saya angkatannya Mas Jian, angkatan 2006. Oh, Salis ini, Salis. Oh, namanya Munawar. Iya. Oke, lanjut. Di mana ya, saya? Sekarang tinggal di Purworejo. Purworejo. Ya, sampingnya Jogja. Nggak ada penampakannya gitu, Mas Munawar, saya biar kita lihat gitu wajahnya. Videonya mana nih Salis ini? Iya, penasaran saya juga. Apa kabar, Lis? Alhamdulillah baik. Jadi panggilannya apa panggilannya nih? Kalau di kampus Salis biasanya, Pak. Oh, kalau di sekarang? Loh, Mas Salis loh. Halo Mas Salis. Waduh. Mimi. Gimik sekali pakai Maimunawar. Iya, bingung sampai kira siapa. Oke, lanjut. Mai kan lahir, nggak apa-apa dong. Oh iya. Oke, lanjut. Sekarang aktivitas. Aktivitas sih masih freelance benar. Ada freelance, terus ada kantor di Jogja. Kantor sendiri ya berarti ya? Bukan sih, kalau kantor maksudnya masih ikut. Kebetulan dulu sempat sakit 2015, terus WFH dari 2015 sampai sekarang. Nah, di kantor tadi bidangnya atau kegiatannya apa, Mas Salis? Kalau saya di bidang QC aplikasi. QC itu Quality control. Ya, di tempatnya Pak Ardiansyah dulu di Moco. Oh, Moco. Iya, di Moco. Oh, iya. Di Moco dari 2013 kalau nggak salah. Alhamdulillah sampai sekarang. Itu berarti seputar ya, apa QC itu gambaran gimana tuh, Salis? QC itu pengecekan aplikasi, Pak. Jadi dari develop dari tim front end, terus diserahkan ke tim kami, tim QC, terus nanti yang istilahnya approve aplikasi,
mau di launching apa tidak itu terakhirnya di QC kalau di tempat kami. Quality control ya. Ya, quality control aplikasi. Berarti itu di software house ya berarti dong kalau gitu. Ya, ya software house, tapi itu sudah bentuknya PT. Oh ya, iya betul. Artinya Ya. di dalam tim pengembang itulah berarti ya kan, berarti ya. Iya. Oh, dan itu masih punya Pak Ardiansa sekarang? Kurang paham soalnya saya dari 2015 sudah jarang ke Jogja lagi, Pak. Oh gitu. Iya. Nah sekarang tinggal di mana? Purworejo ya? Yo, iya di Purworejo. Oh dan itu WFH gitu maksudnya atau remote gitu? Iya remote dari rumah. Berarti ada tim ya di bidang QC itu ada tim? Iya ada timnya, Dan QC itu tidak harus jago coding kan? QC enggak, yang penting teliti aja sebenarnya. Semacam audit lah gitu ya, semacam review, berarti kurang lebih gitu ya? Di aplikasi. Setelahnya aplikasinya itu sudah layak untuk di-publish apa belum. Nah itu berarti butuh aplikasi kah untuk menghitung layaknya atau pakai ada instrumen khusus gitu? Kalau kan saya dari awal itu megangnya aplikasi hybrid, aplikasi desktop. Terus akhir-akhir ini ada yang istilahnya untuk web, saya mencoba ceknya itu pakai Cypress. Aplikasi sudah free gitu ya atau buat sendiri? Itu masih coding, sebenarnya masih coding, tapi itu untuk mengecek kayak web base-nya itu sudah benar apa belum gitu loh Pak. Jadi nah kalau Cypress kan lebih enak sih ya secara otomatis ceknya. Kayak ini Pak, kalau saya bisa jelasin Cypress itu kayak buat assertion ini Pak, automation biasanya. Ya automation, betul. Bacanya enggak dong saya soalnya. Oh, iya. Artinya tadi benar tidaknya atau layak tidaknya itu kan dari sisi utility-nya atau dari sisi anunya ya, unit testingnya itu sebenarnya ya. Ya, dari unit testingnya. Oke, berarti setelah dinyatakan dia itu sudah layak atau oke gitu, tandanya apa ke tim atau ke dipublish atau yang mempublish timnya Salis? Ada tim sendiri. Jadi dari kita cuman ngecek itu kita cuman ngecek kalau umpamanya sudah layak, sudah bisa dirilis, terus kita report ke atas, nanti ada tim sendiri yang publish. Apakah dipublish di hosting kah, di Play Store kah gitu ya? Ada sendiri timnya ya? Ya. Soalnya tuh timnya juga sendiri-sendiri. Kalau saya timnya desktop, nanti ada tim iOS sendiri, tim Android juga sendiri. Ada tim khusus ya? Iya, khusus. Oke, ini ngomong-ngomong tentang desktop ini, Salis. Kan sekarang ini kan rata-rata aplikasi kan online ya. Kira-kira peluang masihkah ada peluang desktop aplikasi itu? Kalau saya sendiri di tempat saya ini ya di Purworejo itu susah Pak. Saya soalnya di pengembangan aplikasi. Kalau saya kan basicnya sebenarnya Visual Basic kalau saya. .NET lah sekarang ya. Ya itu kayaknya susah untuk pengembangan. Terakhir saya bikin aplikasi itu untuk koperasi dan sebenarnya itu apa ya susah lah memang. Jadi mereka kan orang yang pesan kan taunya jadi bisa dioperasikan. Nah tapi mereka nggak tahu alur sebenarnya. Alur sistemnya itu seperti apa tidak tahu. Jadi ya itu kebanyakan freelance mungkin seperti itu ya. Jadi semuanya dipasrahkan ke orang yang dipasrai membuat aplikasi, entah itu alur atau entah itu basis datanya dan lain-lain. Mereka taunya jadi gitu loh. Oh gitu. Dan Mas Salis pun sering menerima pembuatan aplikasi desktop juga ya berarti ya?
Iya, desktop untuk sekolahan, terus aplikasi media pembelajaran juga ada beberapa. Nah, maksud saya tadi itu pernah nggak terpikir atau menganalisa gitu kan? Sekarang kan rata-rata sistem itu online gitu kan. Nah, itu tetap ingin bertahan di desktop itu atau memang ada rencana juga untuk beradaptasi ke pengembangan online, aplikasi online, Mas Desalis? Kalau saya ya kemarin sempat mau saya migrasi lah istilahnya ke online, itu kayak apa namanya, kemarin dulu pernah membuat Simeru UAD sebenarnya, sistem manajemen kan menggunakan Uncolony. Nah, itu masih menggunakan desktop. Nah, itu mau saya migrasikan ke online. Nah, kemarin kan terkendala kalau saya di web itu masih jauh, maksudnya belum belajar banyak. Nah, terus kemarin tertinggal, kebetulan ada beberapa pesanan untuk media pembelajaran. Nah, itu saya lebih ke itu aja. Soalnya ya istilahnya mengejar itu sih, soalnya yang ini masih dalam angan-angan lah yang untuk itu. Kayak sistem manajemen ruangan gitu. Ya, itu tadi yang saya bilang sempat sama Mas Nurdin tadi ya kan. Jadi ketika kita sudah tahu seperti ini, misalnya contoh Mas Salis ingin mendalamin coding web ataupun apalah Android, kalau misalnya kita punya e-course misalnya kayak punya saya kan, saya bisa sharekan istilahnya kelas saya ketika nanti Mas Salis bisa ikut gabung di situ untuk belajar kan bisa seperti itu kan, tidak harus bayar gitu maksud saya kan. Jadi kita saling melengkapi gitu kan. Oke, terus berarti Moco tadi hubungannya dengan pengembangan aplikasi gimana Mas Aris? Itu kalau Moco itu buku digital sebenarnya, fokusnya ke situ. Artinya kan dia tidak ada pengembangan aplikasi kan, hanya membuat buku. Ada, jadi dia untuk sekarang masih pengembangan untuk sistemnya itu sistem seperti kayak komunitas seperti gitu, Pak. Jadi kalau dulu kan seperti instansi, dia pesan aplikasi kayak kabupaten atau provinsi bikin aplikasi itu untuk perpustakaan mereka seperti itu. Digital, Tapi kalau sekarang digital. kita seperti kayak ada komunitas, jadi kayak semacam ruang guru gitulah Pak pokoknya. Oh, Intinya itulah. jadi perannya itu menyediakan konten digitalnya semacam e-book gitu atau aplikasi sekalian yang di dalamnya ada konten digital. Ya, itu aplikasinya, kontennya kan itu sebenarnya juga berbayar, e-booknya itu kan berbayar. Nah, tergantung dari umpamanya yang pesan A itu mau beli copyright-nya, mau beli kopi berapa, buku apa aja. Nah, itu kita sudah kerjasama dengan umpamanya Gramedia dan lain-lain seperti itu. Semacam penerbit tapi yang digitalnya nih ceritanya kayak di offsetnya gitu ya berarti ini ya? Ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu, tapi sebenarnya cuma perantara aja, Pak. Jadi mungkin ada buku Gramedia yang masih bentuknya hard, itu ada softnya, kita pindah, kita olah menjadi EPUB atau PDF. Nah, itu nanti dijualkan, istilahnya menjualkan buku gitu. Di dalam aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut, ya. Nah, sebenarnya dengan digitalisasi di tingkat sekolah atau lembaga pendidikan, nah sebenarnya bisa ke arah e-modul sebenarnya ya, Salis ya, sebenarnya ya. Iya, sebenarnya bisa. Kalau di universitas sudah banyak kok Pak itu, kayak universitas-universitas atau sekolahan yang itu kerjasama dengan Moco. ya itu ya ada beberapa istilahnya modul atau mungkin resume dari skripsi atau apa itu kayaknya sudah ada sepertinya. Jadi semacam aplikasi untuk digital library sebenarnya ya. Ya lebih ke library-nya. Berarti tapi mereka berarti mereka nggak perlu kayak OJS gitu, nggak perlu berarti dong kalau gitu. OJS. Kan kalau di perpus itu kan
apa ya, ibarat itu repositori. Nah, repositorinya itu kan ada yang dalam bentuk aplikasi yang memang decoding digital library-nya, ada yang menggunakan OJS kadang-kadang gitu ya, ada yang menggunakan CMS gitu ya. Berarti nggak perlu lagi kalau sudah ada Moco itu aplikasinya tuh. Sebenarnya enggak, nanti juga kedepannya bisa komputer dari perpus itu diinstal aplikasi itu, jadi mereka tidak membaca secara fisik, mereka membaca secara Digital. online seperti itu, Pak. Jadi ngaksesnya itu ya cuman area situ, area mungkin area perpus atau gimana seperti itu. Oke lah, pengen tahu lebih sih nantilah kapan-kapan kita coba browsing ya. Iya, soalnya saya juga tidak terlalu paham masalah alur sistemnya seperti Mungkin apa. bisa di chat, di kolom chat Mas Alis apa alamat dari Moconya biar kita bisa tahu kurang lebih gambarannya gitu ya. Dan teman-teman yang lain yang tadi sudah sharing, kalau misalnya ada yang kita bisa nambah pemahaman atau eksplorasi biar kita sama-sama tahu, bisa di-share tadi kayak punya Puji tadi ya sudah share gitu ya. Ya. Biar kita juga bisa siapa tahu nanti setelah kita lebih explore di dalam webnya kan kita bisa lebih tahu lagi gitu kan. Nah, saya juga nanti sharing lah sahaja.com gitu ya. Oke, ada Mas Agung Budi Prastio. Wah. Silakan Mas Agung, mungkin gantian ini kita sharing-sharing. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah. Silakan, mungkin bisa sharing-sharing dengan teman-temannya nih. Oke, salam kenal Mas Jian, Mas Munawar. Salam kenal juga. Saya kalau angkatan tuh dari apa tuh, Pak? Masuk apa keluar? Masuk dulu. Kalau masuk 2004. 2004 ya. Berarti di atas Jian itu. Saya 2006 berarti. Ya. Mas Viko. Viko ya. Iya, angkatannya Viko, betul. Ya, betul. Terus siapa? Oke, di mana sekarang Mas Agung posisi? Kalau hari ini saya ditanya di Tangerang Selatan, Pak. Wis, domisili Domisili di Lampung. Wih, di Lampung lagi di Tangerang. Wah, mesti lagi nih project nih kayaknya nih. Lagi ngukur aspal, Pak Hasan. Apa nih aktivitas sehari-hari atau kesibukan? Kesibukannya apa ya, Pak? Ngebantu negara kali ya? Berarti ASN dong berarti ya? Bukan, Pak, swasta. Swasta. Vendor. Pemborong. Kontraktor. Ya kalau di aspek pendidikan iya, di aspek perusahaan juga iya, tergantung yang butuh aja, Pak Hasan. Berarti bisa proyek apa saja ya gitu. Ya kalau bangunan nggak bisa saya, fokusnya di IT aja. Berarti itu di wadah PT atau CV gitu, Agung? PT ada, CV ada. Berarti termasuk institusi pendidikan juga ada. Berarti pengadaan barang, alat-alat lab gitu ya, berarti sering? Lumayan sering, Pak. Lumayan, tapi nggak terlalu sering lah. Nah, terus apa namanya, di seputaran memang di Lampung sana atau memang sering luar daerah, atau kan biasanya orang tender-tender atau proyek itu kan bisa dari luar-luar juga kan? Iya, Pak. Sering kok. Keluar sering. Luar biasa. Keluar sering. Ya
pulangnya yang nggak sering malah. Iya, sekali pulang kan bawa karung kan, wah, panen. Amin, alhamdulillah. Wah, bisa dong kita diajak nih Jian ini proyek-proyek nih kayaknya. Kita keliling daerah kita nih. Tapi ya kalau aja ya, Dong ya. kalau menginterpretasikan diri malah bingung, Pak. Iya ya. Tapi Yes, pokoknya kerjalah gitu. Kata Jokowi kerja. IT ya? Fokusnya emang seputar IT aja ya berarti. Iya, IT, Pak. Termasuk kajian? Kajian ya. Wah, luar biasa ya. Dari yang tidak bentuknya produk sampai luar biasa nih. Luar biasa. Itu ranahnya laut jauh gitu. Wah, berarti tender juga ya berarti ya, tender. Tender juga iya. Set, ini MM-an ini urusannya nih. Tender itu mana? Dia 100-an juta, Pak. Waduh, CV aja masih bisa 100-200 kalau CV. Bisa, jadi MM-an ya. Tender itu PL kan di bawah 200 nih. Kalau tender kan di atas 200, Pak. Lelang udah di atas 200 kan. Mantap. Wah, ini. Ya semoga kecipratan kita nanti kecipratan. Amin. Ya kalau infrastruktur iya, terus software iya, pendidikan iya. Diversifikasinya banyak lah, Pak. Banyak ya. Termasuk kayak lah ya, server-server di swasta atau di pemerintahan juga ya. Oh iya. Terdaftar e-katalog juga, internet juga di e-katalog. Oke, dengan sekarang itu isu isu Bjorka lah ya. Ada pengaruh nggak di dalam pengamanan atau infrastruktur jaringan atau di proyek-proyek yang ada tuh, Agung? Oh, banyak sekali. Jadi sebetulnya kan yang jadi problem itu kan keamanan itu kan hanya sebagai edisional, Pak. Gitu. Yeah. Dan memang itu salah sih, harusnya memang menjadi kebutuhan di awal. Jadi sebelum mendeklar sebuah istilahnya SOP dalam aplikasi atau kerangka kerja dan sebagainya, memang security itu memang harus taruh di awal gitu. Yeah. Jadi bukan edisional tapi sudah kebutuhan seharusnya. Ya. Nah ini yang jadi problem gitu. Nah kemudian dari isu-isu itu kemudian banyak sih teman-teman yang nanya ya aspeknya kita lakukan audit terus kemudian penetration testing, kemudian memberikan pelatihan, terus kemudian tutup sana tutup sini, ya banyak lah Pak itu. Nggak bisa sehari 2 hari memang. Jadi kan sebuah institusi lembaga kementerian dan sebagainya itu kan banyak ya aplikasi itu. Lawong ditanya inventaris aplikasinya aja pada bingung, aplikasinya apa aja. Nah itu deh. Gitu. Masing-masing jangankanlah di satu ini, kadang-kadang satu Pemda saja aplikasinya bisa banyak dan di mana-mana dan belum digabung jadi satu kan? Iya. Ya makanya pertama yaitu terus jadi nanti hasil dari audit mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus di-upgrade dan sebagainya itu kan nanti ketahuan dari sana. Nah, pihak-pihak yang punya proyek itu pernah enggak misalnya melakukan standarisasi ketika ada anggaplah kayak proyek pengembangan aplikasi besar, ada standarisasi khusus kah? Misalnya standarisasi keamanan, standarisasi integrasi atau apa gitu, Agung ada ya? Problemnya sebetulnya bukan di standarisasi sih Pak, problemnya itu di SDM sebetulnya.
Itu. Jadi ya sekarang siapapun menterinya kalau di Kominfo saja jebol kan berarti case-nya itu kan SDM-nya ya. Gitu. Apalagi di daerah gitu ya. Iya, jadi sebetulnya apa yang harus ya harus paralel ya, selain minterin SDM-nya ya juga paralel dengan apa namanya kondisi-kondisi di masing-masing pemerintah daerah atau mungkin kementerian, lembaga dan sebagainya sih. Iya. Jadi kita istilah ngomong Jawanya mau bicara daki-daki tapi SDM-nya lemah yo padha wae kan gitu. Betul ya. Ya itu masalah khusus lah di dalam pemerintahan kita atau negara kita lah ini ya. Ya, gitu. Dan yang jadi problem memang apa ya Pak, terkait dengan standarisasi dan sebagainya ya karena memang pengelolaan apa ya di sisi aplikasi itu kan banyak vendor ya Pak. Jadi ya nggak usah jauh-jauh lah, kelasnya Kominfo yang di Pemda aja ya banyak toh gitu. Nah terus kemudian ya perlu mindsetnya dari seorang inilah pimpinan untuk merubah kebutuhan gitu. Mau didatangkan sekelas seorang atau cyber expert kalau SDM-nya begitu ya mungkin cyber expertnya juga capek gitu Pak. Nah misalnya ketika ada proyek aplikasi lah misalnya yang agak cukup besar gitu Agung, ada khusus tim yang bagian security-nya agar nanti handal atau aman gitu di proyek Oh itu? ada Pak. Ya mungkin tadi pertama yang jelas kita ada pentestnya ya, pentesternya itu juga ada. Terus kemudian tadi nyuwun sewu Mas Munawar mungkin salah satunya mungkin bisa di QC dan sebagainya. Ya standar minimal lah gitu. Jadi kalau kita bicara ISO dan sebagainya atau mungkin dalam audit yang berstandar apa ya yang internasional kan sebetulnya ada yang mengacu, ada yang enggak. Kita literasinya juga macam-macam kan. Jadi kita bikin satu framework sendiri, kemudian itu bisa diimplementasikan ke banyak orang sih gitu. Kalau enggak, bahasa yang dikembangkan macam-macam gitu. Ya. Jadi kalaupun ditinggalkan sama yang membuat kan kalau ada frameworknya lebih gampang. Yeah. Oke, ada yang ingin menanggapi mungkin? Keren. Ya sebetulnya harus banyak ngopi. Iya. Banyak kumpul, karena sebetulnya banyak ngopi gitu kumpul, ya sebetulnya aspek networking itu penting Pak Hasan. Betul. Makanya saya menginisiasi pertemuan kita malam ini sebenarnya biar menstimulasi juga teman-teman yang lain bahwa kita itu ya satu ingin biar kita tetap saling silaturahmi dan saling kenal gitu ya antar angkatan. Yang kedua siapa tahu gitu ya kita dengan sharing-sharing atau membahas topik-topik khusus mungkin setiap bulan atau berapa bulan sekali gitu kan kita kan juga nambah wawasan, nambah ilmu, informasi gitu kan? Ya kan? Kan kadang grup kalau kan yang sering ngobrol itu sama Mas Abdullah tuh sering ngobrol terus. Kalau di Tangerang biasanya Mas Sukri. Iya betul, Sukri, Mas Abdullah. Iya. Terus kapan hari itu? Semoga nanti hari Pak kita bisa
secara online juga dengan beliau-beliau senior-senior kita itu kan. Karena saya yakin mereka punya banyak bahan untuk diseringkan untuk kita semua, sehingga nanti kita bisa sama-sama tahu gitu kan. Kemarin saya ketemu Pak Muklas juga di Tangerang sini. Iya, iya, iya. Itu. Lagi mungkin ya, apa istilahnya, ada agenda ya. Ya, ada agenda, betul. Ya, kemarin kita juga waktu melantik Kamada NTB juga kita alhamdulillah bisa kedatangan beliau kan. Jadi ya bisa silaturahmi dengan beliau gitu kan. Ya, alhamdulillah lah kita di NTB ini juga pingin inilah ya, ingin berkontribusi juga lah Kamada gitu ya bagi masyarakat gitu ya. Nah, ini Pak Hasan di Jogja apa di NTB nih? Saya di Taliwang NTB nih, di Sumbawa Barat. Walah, tahu gitu. Udah pindah atau gimana? Udah, jadi saya 2011 kan pindah dari Jogja ke Riau kan, kemudian 2019 baru pindah dari Riau ke NTB, pulang kampung. Oh, pindah home base berarti. Ya, pindah home base sambil merintis usaha lagi lah gitu ya. Karena saya itu antara ngajar dan menjadi konsultan IT itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan gitu. Harus. Ya, jiwa kita semuanya sebenarnya kalau orang IT informatika kan rata-rata sih gitu kan, praktisi dan akademisi. Iya, saya lumayan sering loh ke Lombok itu. Oh iya, wah. Hampir Bang. Kemarin kita ketemu tuh rombongan asosiasi apa tuh, Jian, prodi sistem apa? Prodi informatika ya. Informatika Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kita ketemu. Terus Pak Supri, terus rombongan dari sistem informasi juga kan, ada Pak Tawar, Pak Fadil. Banyak kita ketemu kemarin. Alhamdulillah bisa reuni. Oke, berarti Mas Agung, saya di Lombok Mas Agung. Ya, siap. Kapan-kapan kita ketemu kopi darat gitu kan. Ya, media centernya Mandalika itu hasil karya juga itu, Pak. Oh gitu ya. Terus kapan hari itu ketemu Bupati Lombok Timur, Lombok Tengah, terus pergi ke Unram, pergi ke UIN. Pernah bermitra Smart City enggak dengan Pemda? Belum, Pak. Jadi saya kalau kemudian mindsetnya uang dulu, malah saya nggak mau ya. Iya, betul. Tidak selalu harus itu duluan gitu ya, atau itu jadi utama ya. Iya, jadi bagaimana? Jadi saya lebih nyaman ketika kita ngobrolin program-program ya, gitu. Jadi ya uang memang penting, tapi nanti dulu lah. Jadi bukan tiba-tiba berapa persen kan gitu, tapi kita ngobrolin secara alurnya dulu, terus kemudian program kerjanya, terus nanti hasil audit dan smart city-nya yang seperti apa kan gitu. Jangan sampai kita itu FOMO ya, atau apa yang namanya ikut-ikutan gitu ya. Karena kan sebetulnya aspek yang paling utama itu bagaimana kalau di kuliah itu ada literasi namanya ya macam-macam ya, ada triple helix, ada quad helix, ada pentahelix, macam-macam. Dari situ kan bisa disimpulkan bahwa ya UKM nggak akan hanya bisa sendiri, Pemda juga nggak bisa sendiri. Jadi kampus juga harus dilibatkan. Jadi tiga entitas itu juga harus dilibatkan kan gitu. Baru kita duduk bareng, kemudian menentukan langkah-langkah, kemudian baru bisa
kita dudukkan gitu. Jadi kan jelas gitu ya. Oke, sip. Oh, Mas Puji udah keluar dia, lobet. Jadi ini kan saya recording dari tadi, artinya kan siapa tahu gitu ya, hasil diskusi kita malam ini juga bisa dinikmati atau ditonton oleh teman-teman kita yang lain, sehingga walaupun kita tadi jumlahnya tidak banyak, ya semoga dengan apa yang kita bahas tadi itu bisa menjadi awal gitu ya buat teman-teman yang lain nantinya untuk kita ya berdiskusi, sharing, nambah ilmu, nambah relasi, nambah apa namanya ya, nambah pengetahuan gitu ya, sehingga nanti bisa saja kita di bulan depan mungkin ada yang lain yang kita bahas gitu kan, atau mungkin teman-teman kita yang lain juga bisa saling sharing kembali, sehingga ini saya harap sih ya bisa menjadi awal lah buat teman-teman kita atau buat kita semua. Iya. Sama Hamzawadi jauh, Pak. Kenapa? Sama Universitas Hamzawadi jauh. Hamzawadi kenal saya. Di Lombok Timur. Lombok Timur itu ya? Iya. Gimana Mas Azul? Berarti dekat dengan Jian ya berarti? Rada dekat lah. Oh ya. Ya itu wong orang ngerti kok ya dimaklumi. Ya itulah. Saya di Hamzawadi dosen. Oh iya. Ya, TI, terus asesor juga orang sana, asesor BKD, terus ya. Ya ada. Kebetulan juga yang sekarang kan Bu Ibu Wagub ini adalah rektor Hamzawadi, Universitas Hamzawadi. NWDI. Iya. Oke, gitu. Yang masih tersisa kita Jian, Mas Agung, Mas Salis. Jadi semoga apa yang kita bahas malam ini dari berbagai kita sharing tadi bisa mendekat. Satu lagi Pak, itu di Lombok enak bener durennya Pak. Ya, sip. Kapan-kapan mampir. Ya, siap. Oh, ternyata udah pindah toh, baru tahu. Ya, saya sudah ini, tapi saya tetap berusaha tetap online sih biar tetap ada di mana-mana. Nanti kita kapan-kapan bisa join ya, mungkin sharing di kelas online saya, mungkin nanti Mas Agung, Mas Jian, Mas Salis gitu ya. Nanti bisa kita juga collab di proyeknya Mas Agung, Kecipratan gitu kan. Wah, balik Pak. Kalau ada proyek di Lombok bisa kita hire. Nah, kita ketemu gitu malam ini gitu kan. Siap ya. Siap. Kalau sebetulnya inovasinya tuh banyak Pak. Tinggal bagaimana kita melihat opportunity, peluang dan ya sebetulnya kemauan ya gitu. Tapi memang kembali lagi ya, sebetulnya basic dari kegiatan itu kan sebetulnya dari apa ya, APBD ya gitu. Jadi kalau ngandalin itu dan sebagainya, nah, apalagi sekarang ada BLU atau BLUD gitu kan. Nah itu kalau nggak pinter-pinter ya cuman dibuang sia-sia gitu. Oke, sip. Mungkin itu cukup ya Mas Jian, Mas Agung, Mas Salis. Jadi terima kasih banyak nih sudah sharing, sudah hadir. Semoga di lain kesempatan kita bisa adakan lagi nih dengan teman-teman yang lain mungkin. Dan semoga apa yang kita sudah record ini dan kita sharing nanti di grup bisa menjadi bahan bersama untuk kita nambah ilmu dan nambah wawasan. Dan intinya dari catatan saya tadi, pertama bahwa kita dengan kegiatan ini bisa silaturahim, bisa saling mengenal lagi, mendekatkan diri antar generasi, antar angkatan gitu ya. Yang kedua kita juga bisa saling kolaborasi, saling mungkin nanti join project atau mungkin saling berpartner bisa saja kan, atau mungkin kita bisa kopi darat pada saat ke daerah-daerah tertentu gitu ya. Kemudian
kita juga ya paling tidak bisa berkontribusi lah ke masyarakat terutama ya, karena bagaimanapun kita orang informatika, orang IT punya kompetensi, punya skill, ya semoga kita juga bisa berkontribusi bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga nanti kita ya ada sisi sosialnya juga, ada sisi apa ya istilahnya, kita amal jariah lah gitu ya. Itu aja lah pertemuan kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf jika ada masalah, kendala. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.